Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tilawati level 2, yaitu lanjutan dari tilawati level 1. Jadi dengan singkat langsung masuk ke halaman 1. Untuk tilawati 2 itu itu hanya ada harokat fathah saja. Jadi di tilawati 1 itu diajarkan hanya huruf fathah, namun di tilawati 2 sudah ditambahkan harokat seperti fathah, kasroh, dan dhammah. Jadi di halaman 1 ini ada coret di bawah namanya kasroh, di bawah coret di atas namanya fathah, bersuara a, dibaca pendek. Coret di bawah namanya kasroh, bersuara i, dibaca pendek. Jangan sampai miring. Maksud dari miring adalah ketika membaca salama. Jadi seperti huruf e yang dimana penyebutan itu salah. Begitu juga untuk yang kasroh, salami. Jadi salam itu juga salah. Jadi penyebutannya itu harus jelas i, a, dan i. Jadi contoh salama, salami. Lanjut ke selanjutnya. Ini hanya latihan bacaan dari huruf yang berharokat fathah, kemudian huruf yang berharokat kasroh. Yang ini selanjutnya juga sama, hanya latihan. Dia masuk ke harokat yang namanya dhammah. Dhammah seperti huruf waw kecil. Seperti koma namanya dhammah, bersuara u, dibaca pendek. Jangan sampai miring o. Untuk penyebutan huruf harokat dhammah itu harus jelas. U tidak boleh atau hanya keluarin maju bibir aja. Jadi harus pokoknya jelas bunyinya u. Jadi contoh rohima, rohimu, bibirnya dimonyongkan atau dimajukan. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ini sama seperti tadi, hanya latihan bacaan yang harokat fathah, harokat kasroh, dan harokat dhammah. Masuk ke halaman 6. Ini sudah masuk ke tanwin, yaitu yang pertama ada fathatain, bukan fathah dan tain, tapi fathatain. Coret 1 di atas itu namanya fathah, namun kalau coret 2 di atas itu namanya fathatain. Bunyinya an dan dibaca pendek. Jadi bukan waladan, tapi waladan. Jadi tidak dipanjangkan. Selanjutnya biasa latihan bacaan yang berharokat fathatain. Kemudian lanjut ke halaman 8 masuk ke tanwin yang kedua, yaitu kasroh tain. Coret 2 di bawah namanya kasroh tain, dibaca in, jangan sampai miring en. Bacanya juga harus jelas mulutnya, tidak miring. Jadi jangan rosulin, jadi harus kayak nyengir. Rosulin. Kemudian seperti biasa latihan bacanya. Masuk ke tanwin yang 3, yaitu dhammah tain atau dhammah berekor. Dhammah yang berekor namanya dhammatain, bersuara un, dibaca pendek. Jangan sampai miring on. Untuk dhammatain ini penyebutannya agak berbeda, karena jika salah penyebutannya juga salah dalam artinya. Maksudnya contoh ketika adalah
Un itu u, nunnya masuk ke huruf nunnya. Lanjutnya contohnya ahadu, ahadun. Jadi bibirnya agak dimundurin lagi masuk ke huruf nun. Jadi bukan ahadun. Jadi bukan berhenti di yang penyongan yang pertama. Jadi langsung bibirnya dimundurkan masuk ke huruf nun. Atau amadu, amadun, seperti itu. Kemudian ini sama seperti tadi, banyak macam-macam latihan untuk domah tain. Kemudian halaman 11 di sini mengajarkan macam-macam ya huruf ta. Ini ada ta yang biasa, ada ta bulat tapi disambung, dan ada ta bulat yang tidak disambung. Tapi di halaman 11 ini lebih mengajarkan bagaimana, menyempurnakan pembacaan domah tainnya, yaitu tun sama dengan tun, sama dengan tun, 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 tun. Jadi ini latihan untuk membiasakan mulut kita itu mundur ketika membaca domah tain. Azifatun, barorotun, rokobatun. Kemudian masuk ke halaman 12, sudah masuk ke mat tobi'i, namanya mat tobi'i. Yang pertama di sini ada setiap fathah diikuti alif, dibaca panjang satu alif, jangan sampai memanjang. Jadi bacanya itu cukup satu alif atau dua ketukan. Jadi untuk menentukan dua ketukan itu biasanya saya menggunakan jari, ketukan jari. Contoh di sini ba, ta, ta. Jadi ketika masuk ke huruf ta itu sudah dihitung satu ketukan. Ta, duha, duha, saja, saja. Ya, seperti itu untuk menghitung dua ketukan atau belum. Kemudian masuk ke fathah yang berdiri. Fathah yang berdiri ya hampir sama, bukan hampir sama, memang sama dengan yang atau dibacanya sama, panjang satu alif, cuma bentuknya aja yang berbeda. Naha, naha, waduhaha, idza talaha. Seperti itu. Hanya beda bentuknya. Kemudian ini adalah latihan bacanya seperti biasa, berarti di datar sini naik dan turun. Wa ma ja'ala wala hadiya wa huwa ala dzalika la ayatin. Ini sisanya hanya bagian bacaan saja. Kemudian untuk yang tadi itu matobi'i yang fathah. Fathah itu dibaca panjang ketika bertemu alif. Untuk huruf yang berharokat kasroh atau kasroh ini dibaca panjang ketika bertemu dengan ya sukun. Bacanya juga sama seperti tadi, menghitungnya sama, dua ketukan menggunakan jari. Contoh hina, farihina. Jadi untuk menghitung ketukannya saya biasa menggunakan jari, ketukan jari. Ini seperti biasa. Nah, contoh-contohnya lanjut ke matobi yang terakhir ya. Domah itu dibaca panjang ketika bertemu dengan wawu sukun. Sama, menghitung ketukannya seperti tadi, menggunakan ketukan jari. Burun, soburun. Nah, seperti itu. Ini sisanya sama, hanya latihan-latihan bacanya saja. Kemudian masuk ke
17 sudah. Latihan juga sama ya, contoh dzalika qawaman hahuna qa'iduna. Untuk latihan ini ada di halaman 17-nya. Kemudian di sini ada temennya si fathah berdiri tadi. Di sini ada kasroh berdiri dan domah terbalik. Fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik, dibaca panjang satu alif. Jadi sama seperti matobidi yang sebelumnya saya sampaikan. Contoh mahahuna qa'iduna lahu qanituna. Lanjut ke halaman 19. Di sini ada domah diikuti waw sukun, ada alifnya atau tidak ada alifnya, dibaca sama panjang. Ya, intinya di materi yang halaman 19 ini menunjukkan bahwa ada alif atau tidaknya setelah waw sukun itu tidak menambah panjang suatu bacaannya. Jadi bukan berarti qalu itu salah, bacanya salah, tapi bacanya tetap dua ketukan satu atau satu alif. Qalu sama dengan qalu. Qalu salaman kanu shadiqina. Dan itu udah pembacaan. Masuk ke yang terakhir. Yang terakhir ini ada khusus untuk tiga baris terakhir yang ada di halaman 20 ini. Jadi untuk membaca tiga baris terakhir ini harus satu nafas. Beda dengan enggak berbeda sih. Cuma kalau ini kan ada jedanya. Cuma kalau untuk tiga baris terakhir ini tidak ada jedanya. Jadi harus dari awal sampai akhir itu hanya satu nafas. Contohkan untuk membaca juga ini. Yang pertama datar sampai akhir, dari awal, terus yang kedua dari awal naik, akhirnya naik, dan yang terakhir di awalnya turun, di akhirnya juga turun. Wa junudahu ma kanu khati'ina wa kanu lana khashi'ina wa kanu bi ayatina shadiqina. Cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk tilawah video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.